kan kakaknya lagi mabuk gitu, kasihan lah saya lihat nanti kakak kenapa-napa. Ya terserah gue, udah jangan banyak ngomong. Sana lu pergi atau gue? Soalnya kayak nggak usah marah kakek, nggak apa-apa, saya pergi, oke, nggak apa-apa. Tapi beneran Iya. nggak apa-apa. Iya, ya udah deh kalau gitu kan, tapi nanti diganggu orang loh. Gimana sih? Nanti Kalau dia- gue suruh pergi ya pergi. bisa jadi masalah itu datang karena mungkin kakak di sini jauh dari kewajiban Allah, apalagi akan melakukan yang salah itu. Dan kasihan loh kakaknya. Sebagai rasa peduli saya, ini juga sebagai tantangan atau renungan buat kakaknya. Saya nggak harus memaksakan. Kayak kakak. Buat kakaknya, saya nggak harus memaksakan. Kayak kakak. Iya, saya nggak harus memaksakan kakaknya langsung pakai sampai pulang atau seterusnya, nggak. Saat ini aja, sebagai renungan aja buat kakaknya. Mau nggak? Ya, boleh dah cobain. Boleh. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وأنا مش وعيك. Aduh. Tumben ya pakai kayak gini. Iya. Tumben tertutup. Gimana perasaannya? Adem juga ternyata ya. Adem ya? Iya. Kirain panas. Kirain panas. Biasa kalau ngeliat orang-orang itu pakai kayak gitu banget, tertutup banget, panas nggak sih, nggak gerak. Sebenarnya kalau kita di sini ngejalinnya dengan ikhlas, terus kita terbiasa, terus kita ngerasa tubuh kita terlindungi dan orang-orang lebih segan, kita sopan dan meskipun ada yang mau ganggu, meskipun cowok-cowok ada yang ganggu, mungkin dengan cara assalamualaikum kak, assalamualaikum. Beda kalau kita terbuka, kadang sampai ngejer-ngejer, sampai kadang ngelecehin kita dengan sentuh-sentuh kita. Intinya kalau wanita udah disentuh-sentuh itu udah hilang harga dirinya kan. Kalau pakai hijab kan intinya pernah pakai pas sekolah gitu. Iya. Pernah. Tapi kalau pakai cadar pernah nggak? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Nggak. Terus kalau ngelihat orang atau biasa kan di Lombok ini kan mayoritasnya bercadar. Ya. Gimana sih perasaannya di Kalau hatinya? ngeliat yang orang pakai cadar, Ah, kayak gini mikirnya nggak kepanasan apa itu orang. gitu. Iya. Terus ada keinginan nggak buat nyoba gitu suatu hari nanti kalau ngelihat orang-orang kayak gitu? Kalau kepikiran Belum. Iya, Belum pernah. Belum pernah karena kita ngerasa belum siap gitu kan. Kan kakak mikirnya kalau pakai cadar tuh kepanasan atau apa, dengan belum lagi hijab, belum lagi baju yang panjang lebar gitu kan, belum lagi cadar serba tertutup gitu kan, rasanya panas gitu kalau ngelihatnya kan. Gimana kalau sekarang saya tambahin juga pakai cadar, biar sekalian benar-benar lihat perubahan, seperti ada yang pakaian seperti biasa dengan pakaian sekarang, mana yang mungkin akan merasa lebih terlindungi, lebih tentram lagi dunianya gitu. يا ربي أنا بيديك جد عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب عليا وارجعني ليك. Merasa nambah saudara saya ini. Udah? Coba ngaca. Ini kan pertama kali. Ini loh, sekarang bisa ngerasain. Ya Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap Iya. wajah. Cantik loh memang, kan biasa ngeliat orang lain gitu kan. Banyak kan kita yang tertutup masih bisa fashion loh, dengan masih bisa kita memperlihatkan kecantikan kita tapi dengan lebih anggun lagi. Mereka nutup aurat tapi mereka masih bisa fashion loh, mereka bisa lebih keren loh. Kalau kita ngeliat yang terbuka tuh udah terbiasa di jalan, tapi kalau kita ngeliat orang-orang yang pakai mahkotanya itu menutup aurat, cadarnya, hijabnya, itu langka yang seperti itu. Merasa cantik. Saya kayak ngeliat Aisyah sekarang, Masya Allah. Gimana perasaannya? lebih
adem gitu. lebih adem ya. Tapi kayak ngerasa ada yang hal berbeda ya, kayak ini saya bukan sih, saya masih ngerasa kayak Iya. gitu kan. Tadinya aja nggak apa-apa. Berarti ini benar tumben ya sayangnya. Iya. Capek juga ya. Ya cantik, foto dulu, foto nggak apa-apa. Cantik ya. Jadi senang ngelihatnya, masya Allah. Semoga suatu saat bisa lebih baik lagi ya sayang ya. Kita di sini apa ya, kita saling mengingatkan. Lagi adanya cewek di sini pasti nanti juga akan menikah. Kalau kita dikasih umur panjang kita akan menikah. Masa kita udah berumah tangga, masa kita pasti kita punya tanggung jawab untuk membawa rumah tangga, suami kita, anak kita. Kita pasti siapapun pengen punya keluarga yang bahagia gitu kan. Kita nggak mau mengalami broken home yang kebanyak kali gitu kan. Kita nggak mau rasa sakit yang kita terima di keluarga terjadi ke keluarga kita. Jadi di sini adik punya PR besar, menjadi madrasah buat anaknya, madrasah juga buat suami adik, rumah adik nantinya di sana gitu kan. Adiknya cantik seperti ini, terus jangan disia-siain lagi. Umurnya masih muda, terus masa depan masih panjang. Tapi jangan jadikan umur yang muda terus mungkin saya mati masih 1000 tahun lagi, 1000 tahun belum tentu. Kadang kita besok udah nggak ada. Intinya kayak gitu, jangan pernah sia-siain waktu saya. Jangan. Apalagi nutup buka awal tuh dosanya besar banget. Kenapa kita bisa dipertemukan? Mungkin saat ini kakak hanya sebagai perantara untuk mengingatkan adikku. Kakak sering ketemu sama orang-orang, saya sering mengajak orang-orang, yuk ketemu sama saya atau bareng sama saya. Insya Allah banyak yang awalnya seperti yang ada lakuin, mereka benar-benar hijrah. Beneran, ini serius. Masya Allah. Gimana perasaannya? Sejujurnya aja, diluapin aja. Coba deh. Bismillah, nanti kalau udah nyampe rumah mau sholat langsung. Sholat ya? Ya, sholat. Alhamdulillah, sholat. Kita itu memang kalau ngelakuin yang kebaikan itu kadang susah, kadang berat. Tapi kalau kita ngelakuin dosa gampang banget dalam sekejap gitu. Karena itu memang ujian kita sebagai manusia. Pelan-pelan nanti kita tenang dan terbiasa, dan ya Allah kayak nyaman banget pastinya. Dulu saya sendiri pakaian seperti ini kayak nggak mungkin lah, pakai hijab pun nggak mungkin. Tapi saya ngelihat buat apa lagi hidup saya udah kayak gini-gini terus. Akhirnya sampai sekarang siapa tahu alhamdulillah hidayah itu melekat, karena saya mau ngejemput hidayah gitu. Kadang banyak yang berusaha hijrah tapi hanya 3 hari 2 hari karena nggak kuat mental, cobaan juga mereka lepas lagi. Tapi aku di sini cadar tidak dipaksakan, yang penting nutup aurat dengan baik. Kayak gitu saya. Mungkin hanya itu pesan-pesan baiknya buat adiknya. Semoga jadi lebih pribadi dan wanita yang lebih baik lagi ke depannya. Di sini saya nasihatin bukan karena saya lebih baik dari kakaknya atau adiknya, enggak, tapi karena di sini saya peduli. Tapi kakak izin pergi dulu. Jangan mabuk-mabuk lagi, terus jaga diri lebih baik. Di sini saya minta maaf tadi udah ganggu. Ya, sayang, minta maaf. Nggak apa-apa sayang, ya ampun. Udah, ya Allah, udah lebih baik lagi. Tapi aku izin pergi dulu ya. Bang, sekali saya minta maaf. Oh iya, sama-sama. Saya juga Terima kasih gitu. juga. Sama-sama. Nasihat. Kita saling menasihatin sayang.